Verrell Bramasta yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI sedang berada di Mesir untuk menjalani kunjungan diplomasi internasional. Selain menghadiri agenda formal dengan parlemen setempat, Verrell juga berkesempatan bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Mesir. Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan aspirasi mahasiswa mengenai berbagai isu seperti keamanan, akses kesehatan, dan harapan agar Universitas Al-Azhar membuka cabang di Indonesia. Verrell berharap melalui diplomasi bilateral ini kerjasama internasional dapat terwujud. Sebelumnya, Verrell juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mewakili Indonesia di Thailand pada konferensi regional untuk Parlemen Asia Pasifik terkait keamanan kesehatan global. Di sana, ia berdiskusi dengan petinggi negara Asia Pasifik dan WHO membahas isu kesehatan global. Kehadiran Verrell di forum internasional ini mendapat pujian atas penampilannya, pembawaan, dan kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Penyanyi Tavita dan pemain sinetron Dio Aliatea kini resmi bertunangan setelah menjalin hubungan asmara beberapa waktu. Kabar bahagia ini dibagikan oleh Dio Aliatea melalui Instagramnya pada Kamis, 19/12/2024 dengan tulisan "She Said Yes". Acara pertunangan yang digelar pada 14 Desember 2024 bertemakan Taman Bunga, yang mencerminkan kepribadian Tavita yang anggun, feminin, dan ceria. Tavita mengenakan busana pink dengan sentuhan natural dan klasik yang memberikan nuansa hangat pada acara tersebut. Meski sibuk dengan persiapan pernikahan, Tavita tetap fokus pada album terbarunya, yang telah menjadi perjalanan panjang melibatkan kolaborasi dengan musisi berbakat. Tavita merasa bahwa kebahagiaan yang dirasakannya saat ini akan menjadi inspirasi untuk menciptakan karya yang tulus. Album pertamanya diharapkan menjadi sesuatu yang istimewa karena proses panjang yang dilaluinya. Menjelang Imlek pada 29 Januari 2025, Ivan Gunawan telah mempersiapkan karya terbaru yang menggabungkan tradisi dan modernitas untuk menyambut tahun Shio Ular Kayu. Koleksi ini mengusung tema Luminous Fortune yang memadukan keindahan alam dan budaya, menampilkan kemegahan serta keanggunan lewat rancangan ready-to-wear deluxe yang artistik. Igun terinspirasi oleh bunga anggrek kuning yang melambangkan kemurnian dan keanggunan. Elemen budaya kerajaan Tiongkok juga hadir dalam desainnya dengan motif naga, bordir emas, dan siluet klasik dinasti. Sentuhan bunga mawar merah, simbol cinta dan keberanian, turut menambah kekayaan makna koleksi ini. Palet warna emas, merah, dan kuning mencerminkan kemegahan dan optimisme. Bahan-bahan premium seperti sutra, pita, dan payet halus semakin memperkuat kesan mewah pada koleksi ini. Ivan Gunawan juga berkolaborasi dengan Passion Jewelry, menghadirkan perhiasan berlian bertema Luminous Fortune Lunar Jewelry Fashion Presentation 2025. Pedangdut Anissa Bahar merasa bahagia setelah dilamar oleh Edwin Bahari, yang usianya 19 tahun lebih muda darinya. Namun, kebahagiaan tersebut disertai dengan hujatan dari netizen yang mencemarkan nama baiknya. Anissa mengungkapkan bahwa ia awalnya memilih diam agar tidak mengulangi kejadian buruk di masa lalu, di mana ia difitnah sebagai ibu yang meninggalkan anak. Beberapa komentar negatif dari netizen bahkan menuduhnya melakukan hal-hal tidak berdasar, seperti mempacari anak angkatnya. Anissa Bahar merasa sakit hati dengan tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia siap mengambil langkah hukum jika tuduhan tersebut terus merugikan nama baiknya, termasuk dengan menggunakan pengacara untuk mengajukan somasi terhadap mereka yang mencemarkan nama baiknya. Asila Maisa, anak dari artis Ramzy, berbicara tentang keberhasilan ayahnya yang terpilih menjadi Wakil Bupati Cianjur setelah berpasangan dengan Muhammad Wahyu dalam Pilkada 2024. Asila merasa kemenangan tersebut layak bagi Ramzy karena ayahnya telah belajar dan mematangkan diri sebelum terjun ke dunia politik. Asila mengungkapkan bahwa Ramzy sudah beberapa kali ditawari untuk berpolitik sebelumnya, namun ia memilih untuk menunda dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ia juga menegaskan bahwa ayahnya tidak sekadar masuk politik karena statusnya sebagai artis, melainkan karena memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tersebut. Sebagai anak, Asila merasa tidak nyaman jika orang menganggap ayahnya tidak pantas berpolitik hanya karena latar belakangnya di dunia hiburan. Ia turut mendukung Ramzy saat ayahnya gagal dalam pemilihan anggota DPR RI dan membantu memberi semangat untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Pedangdut senior Mansyur S tetap aktif berkarya meski usianya semakin bertambah. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk pensiun tidak hanya bergantung pada dirinya, tetapi juga pada respons dari masyarakat. Dukungan penggemar menjadi alasan utama ia terus bernyanyi, dan ia merasa bersyukur karena masih mendapatkan antusiasme dari mereka. Namun Mansyur S mengakui adanya tantangan fisik seiring bertambahnya usia, meskipun ia tetap berusaha untuk menghibur. Anak-anaknya juga selalu mengingatkannya untuk menjaga kesehatan, dan ia pun menyesuaikan penampilannya di atas panggung agar tetap bisa memberikan hiburan meski tidak selincah dulu.
Soimah Pancawati dikenal sebagai sosok ibu bagi banyak artis, berkat sikapnya yang tulus dan terbuka sebagai tempat curhat. Dalam wawancara, Soimah menjelaskan bahwa dia selalu siap memberikan masukan tanpa ada niat buruk atau pemanfaatan. Sikap galaknya yang sering dianggap keras, menurutnya, sebenarnya memiliki tujuan baik dan teman-temannya memahami maksudnya. Soimah juga mengungkapkan bahwa meskipun ada orang yang mungkin mendekatinya dengan tujuan tertentu, dia tidak mempermasalahkannya selama tujuannya positif dan membawa manfaat. Dia menilai bahwa jika kedekatannya dengan seseorang bisa memberi dampak baik dalam kehidupan atau karier orang tersebut, maka tidak ada salahnya untuk mendukung hal itu. Valerie Thomas menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Raffi Haikal, putra Zulkifli Hasan, hanya sebatas sahabat. Meskipun banyak yang bertanya tentang kedekatan mereka, Valerie menjelaskan bahwa mereka sudah bersahabat sejak duduk di kelas 3 SD dan tidak ada perasaan lebih dari itu. Ia juga menambahkan bahwa saat ini ia lebih fokus pada pekerjaannya dan belum tertarik untuk menjalin hubungan asmara. Valerie mengaku saat ini belum memiliki pacar dan mengungkapkan bahwa dirinya lebih malas untuk pacaran. Ia juga menyebutkan bahwa tipe cowok idamannya adalah yang bertanggung jawab dan setia. Selain itu, Valerie juga mengakui bahwa banyak yang melihat kemiripan antara Raffi Haikal dan ayahnya, Jeremy Thomas, yang ternyata memang memiliki keturunan India dan Lampung yang sama. Dalam kasus KDRT yang melibatkan Armor Toreador dan istrinya, selebgram serta mantan atlet Kat Intan Nabila, jaksa penuntut umum JPU menuntut Armor dengan hukuman 6 tahun penjara. Sidang tuntutan berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor pada Rabu, 18 Desember 2024. Namun, kuasa hukum Armor, Irawan Syah, merasa ada ketidakadilan dalam tuntutan tersebut dan mengkritik proses sidang yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Irawan Syah menyoroti beberapa kejanggalan seperti dakwaan yang mencakup tuduhan menendang anak yang sudah tidak ada dalam fakta persidangan, serta penggunaan video CCTV yang menurutnya tidak membuktikan apapun. Ia juga menyebutkan bahwa visum yang digunakan oleh JPU dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Irawan Syah menegaskan bahwa mereka akan mengajukan pledoi pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 24 Desember 2024. Armor Toreador sendiri enggan memberikan komentar banyak dengan alasan akan berbicara setelah vonis. Aktris Rania Putrisari baru saja menyelesaikan perannya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT dalam film pendek Dunia Tanpa Luka. Pengalaman ini membuatnya berbagi pandangannya tentang pentingnya mengenal pasangan lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Di usia 30 tahun, Rania menekankan bahwa ia tidak ingin terburu-buru menikah, melainkan ingin melihat terlebih dahulu bagaimana sikap dan karakter pasangan. Rania mengingatkan perempuan muda untuk memberi waktu lebih banyak untuk mengenal pasangan mereka, karena dalam beberapa hubungan, sifat asli seseorang baru terlihat setelah cukup lama bersama. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berada dalam hubungan yang berpotensi mengarah ke kekerasan, namun ia berhasil keluar karena menyadari nilai dan harga dirinya. Tyas Mirasih menunjukkan dukungannya yang besar kepada suaminya, Tengku Tezi, dalam merintis usaha peternakan ayam. Dalam unggahan Instagramnya, Tyas menceritakan bagaimana Tezi memiliki passion dalam berkebun dan beternak, dan setelah setahun berusaha, akhirnya Tezi berhasil membuka peternakan ayam di kampung halamannya, Medan. Tyas mengungkapkan kebanggaannya dan menyatakan bahwa meskipun perjalanan usaha ini masih baru dan penuh tantangan, ia akan selalu mendukung dan mendoakan suaminya. Bahkan, Tyas menegaskan bahwa Tezi lebih nyaman dengan dunia beternak daripada syuting. Tengku Dewi dan Andrew Andika telah resmi bercerai setelah menjalani sidang di Pengadilan Agama Cibinong. Pada sidang yang digelar Rabu, 18/12/2024, keputusan cerai telah dibacakan, termasuk mengenai hak asuh anak dan biaya bulanan yang diajukan Tengku Dewi yang semuanya dikabulkan. Meskipun Andrew Andika absen karena pekerjaan, sidang tetap dilanjutkan dan dipercepat karena dia sudah menyatakan tidak akan hadir lagi. Sementara itu, Tengku Dewi saat ini berada di Bali bersama kedua anaknya dan berencana untuk menetap di sana tergantung kenyamanan anak-anaknya. Pada Oktober lalu, Ratu Sofia sempat menjadi sorotan setelah dikabarkan kabur dari rumah karena tidak mendapat restu untuk menjalin hubungan dengan aktor Cornelius Suni. Ketika ditanya tentang kabar terkini Ratu Sofia, ibunya, Intan Mastura, enggan membahas masalah tersebut. Saat dikonfirmasi apakah masalah dengan Ratu Sofia sudah selesai, Intan hanya meminta doa yang terbaik. Di kesempatan terpisah, adik Ratu Sofia, Bulan Sofia, juga tidak memberikan komentar terkait kaburnya kakaknya, namun memastikan komunikasi dengan Ratu berjalan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitasnya. Bulan juga berencana mengundang kakaknya ke gala premier film yang dibintanginya, meski belum tahu apakah Ratu Sofia akan hadir.